Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang peran jaringan komputer dalam implementasi data center dengan framework yaitu TIA 942. Nah, nah, berikut nama anggota kami ada Azan Muhammad Azan Putra Pratama, Surya Kusuma Pamungkas, saya sendiri Randi Raditya, Muhammad Abid Makaram, dan juga Jonathan Lefran. Baiklah, saya Muhammad Abid Makaram dan kali ini saya akan membayarkan latar belakang pada masalah kami kali ini, yaitu latar belakangnya itu adalah perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk mengelola layanan digital secara berpusat melalui data center, yaitu fasilitas yang mendapatkan server, sistem penyimpanan serta perangkat jaringan dengan dukungan kelistrikan, pendingin, dan keamanan fisik. Namun, berbagai kendala serta keterbatasan ruang, infrastruktur yang belum terstandarisasi itu serta sistem pendinginan dan pengamanan yang kurang optimal dapat menurunkan tingkat availability layanan. Oleh karena itu, diperlukan standar internasional seperti TIA 942 yang mengklasifikasikan data center berdasarkan aspek arsitektur, kelistrikan, mekanik, dan telekomunikasi untuk menjamin keandalan, skalabilitas, dan keamanan operasional, serta pendekatan gap analisis guna mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi existing dan standar yang ditetapkan. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya itu adalah menganalisis peran jaringan komputer dalam operasional data center. Dan kedua itu mengkaji fungsi jaringan dalam komunikasi dan integrasi sistem. Dan yang ketiga adalah support global connectivity talk di internet. Oke. Dan selanjutnya itu adalah ringkasan jurnal utama. Nah, penelitian ini menggunakan framework TIA 942 dengan metode PPDIOO. Nah, hasil implementasinya itu adalah tata letak perangkat lebih tersusun seperti kabel, kemudian sistem pendinginan dan kelistrikan yang tertata, dan juga manajemen kabel lebih rapi, dan yang terakhir adalah mencapai klasifikasi tier 2. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nama saya Surya Kusuma Pamungkas dengan NIM F551246062 akan menjelaskan apa sih peran jaringan komputer dalam pemetaan ruang data center. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer dalam konteks ruangan data center. Nah, jaringan komputer sendiri itu merupakan infrastruktur utama dalam perencanaan dan implementasi ruang data center karena berfungsi sebagai media interkoneksi antara server, sistem penyimpanan, dan perangkat pendukung lainnya sehingga memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, data center sebagai fasilitas yang menampung berbagai perangkat teknologi informasi membutuhkan jaringan yang andal agar layanan yang disediakan dapat diakses secara kontinu. Hal ini sejalan dengan definisi bahwa data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan kumpulan server beserta perangkat jaringan yang mendukung operasional sistem informasi. Nah, kita masuk pada peran jaringan komputer itu sendiri, di mana jaringan komputer dalam konteks mendukung komunikasi data, dia berfungsi sebagai media utama pertukaran data antar perangkat di dalam data center, di mana dia menghubungkan server dan storage agar saling berkomunikasi untuk menjalankan proses komputasi terdistribusi. Nah, itu juga menjelaskan bagaimana dia mendukung pertukaran data secara real time. Maksudnya secara langsung pertukaran datanya. Nah, dalam konteks integrasi sistem, dia menjadi media integrasi seluruh layanan teknologi informasi. Dan pada konteks mendukung ketersediaan layanan, dia itu menjamin stabilitas operasional sistem. Nah,
kita masuk pada peran dalam peran jaringan komputer dalam konteks komunikasi data. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu memungkinkan pertukaran data antar server, dan dia juga mendukung proses komputasi terdistribusi. Nah, proses-proses ini membutuhkan bandwidth yang tinggi dan latency yang rendah, di mana tanpa bandwidth tinggi dan latency rendah ini, proses komputasi ini tidak akan berjalan secara optimal. Jadi kita membutuhkan keduanya, di mana itu menjadikan dia sebagai tulang punggung pada layanan digital. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azan Putra Pratama dengan NIM F5512451. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran jaringan komputer dalam integrasi sistem. Pada bagian pertama, yaitu menghubungkan aplikasi, database, dan layanan, di mana jaringan membuat semua sistem bisa saling terhubung dan bertukar data dengan cepat, sehingga proses kerja jadi lebih lancar dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi misalnya teman-teman, kita menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini terhubung dengan server. Jadi apapun yang kita lakukan dengan aplikasi tersebut, bisa bertukar data, memberikan data, menghapus data, itu terhubung secara langsung dengan server. Jadi apapun yang kita lakukan di aplikasi itu, maka terjadi juga di server, seperti itu. Terus yang kedua, menggunakan standar Ethernet dan protokol IP. Dengan standar yang sama, berbagai perangkat bisa saling berkomunikasi dengan mudah, meskipun berasal dari vendor atau sistem yang berbeda. Terus yang ketiga, memungkinkan integrasi perangkat heterogen. Nah, maksud dari heterogen yaitu perangkat yang berbeda. Jaringan memungkinkan komputer, server, dan perangkat lain dengan spesifikasi berbeda tetap bisa bekerja sama dalam satu sistem yang sama. Jadi, jika kita menggunakan sebuah jaringan komputer, maka komputer dan juga server itu bisa terhubung, padahal mereka memiliki spesifikasi yang berbeda, seperti itu. Terus yang keempat, menyatukan komputasi, penyimpanan, dan aplikasi. Nah, semua sumber daya seperti server tadi, penyimpanan, dan aplikasi itu bisa diakses bersama melalui jaringan sehingga lebih fleksibel dan terpusat, seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke peran jaringan komputer dalam mendukung ketersediaan layanan. Itu yang pertama, mendukung redundansi jalur komunikasi. Nah, jaringan komputer sendiri itu mendukung redundansi dalam jalur komunikasi, yaitu seperti jika satu jalur jaringan bermasalah, masih ada jalur cadangan sehingga layanan tetap berjalan. Jadi jika satu jalur yang misalnya terputus atau tidak bisa digunakan, masih ada jalan lain. Jadi layanan ini atau sistem ini masih bisa berjalan, seperti itu. Terus yang kedua itu mengurangi risiko downtime, yaitu desain jaringannya itu membuat sistem jarang mengalami gangguan atau beroperasi. Nah, downtime sendiri bisa dicegah dengan sistem jaringan atau desain jaringan yang baik, seperti itu. Terus yang ketiga itu meningkatkan fault tolerance, di mana walaupun ada perangkat yang rusak, sistem tetap bisa berjalan karena jaringan bisa langsung mengalihkan ke perangkat lain. Jadi walaupun satu perangkat tidak bisa digunakan, tapi sistemnya tidak langsung mati karena jaringan langsung mengalihkan ke perangkat yang lain, seperti itu. Yang keempat, membantu distribusi beban jaringan, yaitu beban trafik dibagi ke beberapa server atau jalur supaya tidak terjadi penumpukan dan akses tetap cepat. Seperti ibaratnya jalan gitu, ibaratnya mau ke rumah sakit bukan hanya bisa dilewati satu jalan sehingga terjadi kemacetan, seperti itu. Jadi ada jalan lain yang diberikan supaya tetap kondusif dan cepat untuk penyaluran datanya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Levrat Niel Juda dengan NIM F551240078. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai arsitektur data center. Arsitektur data center ini dirancang berdasarkan standar TIA 942 yang menekankan
availability, scalability, dan security. Perencanaan menggunakan pendekatan PPD OO agar infrastruktur tersusun sistematis dan siap dikembangkan di masa depan. Secara fisik, data center dibagi menjadi command center, transit room, dan server room untuk meningkatkan kontrol operasional dan keamanan dan juga keamanan. Implementasinya berdasarkan pada tier 2 yang berarti sudah memiliki redundansi dasar seperti dukungan UPS untuk menjaga keberlangsungan layanan saat terjadi gangguan tunggal. Kemudian di sana topologi dan infrastruktur. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star, di mana seluruh perangkat terhubung ke pusat switch. Keunggulannya adalah kemudahan manajemen dan isolasi gangguan. Karena jika satu node bermasalah, tidak langsung mengaruhi keseluruhan sistem. Penggunaan kabel UTP Cat6 dengan kapasitas 1 Gbps cukup untuk kebutuhan institusi skala menengah. Namun, untuk band trafik yang lebih besar, diperlukan pengembangan ke media fiber optik agar bandwidth dan stabilitas meningkat. Segmentasi jaringan melalui DMZ, jaringan internal, dan hotspot bertujuan untuk membatasi akses dan meningkatkan keamanan sistem. Selain itu, penggunaan dual ISP memberikan jalur koneksi alternatif sehingga meningkatkan ketersediaan layanan dan mengurangi risiko downtime total. Sekian penjelasan saya dan akan lanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjat Aditya dengan NIM F5512402. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu eh, secara jaringan komputer itu adalah fondasi utama operasional data center, yang dimana secara teknis itu data center itu tidak hanya bergantung pada keberadaan server dan juga storage, tetapi pada arsitektur jaringan yang menghubungkan seluruh komponen tersebut, sehingga jaringan itu berperan dalam memastikan komunikasi data antar server, integrasi sistem, serta distribusi layanan ke penggunanya itu lancar. Nah, tanpa desain jaringan yang baik, performa aplikasi dan layanan digital akan mengalami bottleneck, meskipun infrastrukturnya servernya itu sudah memadai. Nah, selanjutnya itu penggunaan standar TIA itu memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam perancangan data center. Standar ini mengklasifikasikan infrastruktur berdasarkan aspek arsitektur bangunannya, kelistrikannya, mekanik, dan juga telekomunikasinya. Dengan pendekatan tier dengan pendekatan tier ini, organisasi dapat mengukur tingkat availability-nya dan redundancy sistemnya. Dan dalam konteks studi yang kami analisis, kategori tier 2 ini sudah dinilai cukup memadai untuk institusi skala menengah karena telah menyediakan komponen redundan pada sistem kelistrikan dan juga pendinginan, meskipun belum sepenuhnya fault tolerant. Namun demikian, untuk mendukung pertumbuhan layanan TI modern seperti cloud computing dan integrasi sistem berbasis jaringan, diperlukan pengembangan yang lebih lanjut. Nah, peningkatan redundansi jaringan, implementasi topologi yang lebih lebih scalable, serta penambahan kapasitas bandwidth menjadi langkah strategis untuk meningkatkan availability-nya, scalability-nya, dan juga service quality-nya. Nah, hal ini penting agar data center mampu menghadapi peningkatan beban trafik dan kebutuhan layanan di masa depan. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi layanan TI modern sangat bergantung pada desain jaringan yang terstandarisasi, terukur, dan dirancang untuk mendukung ketersediaan layanan ke secara berlanjut. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.